Kali ini di Kompas Bisnis terkait yang ada di belakang saya ini soal Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk merabas batas defisit APBN 3%. Namun lebih lengkapnya Saudara, Presiden Prabowo ini bilang bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB. Hanya dalam situasi krisis atau darurat. Ini yang perlu digarisbawahi. Meski demikian, Presiden optimistis pemerintahan dapat menjaga defisit APBN tetap terkendali pada batas 3%. Caranya melalui penghematan belanja serta penutupan celah kebocoran anggaran. Prabowo melihat kondisi fiskal Indonesia berpotensi semakin kuat dalam 3 tahun mendatang. Ia bahkan menargetkan kondisi ideal ketika APBN dapat berada pada posisi anggaran berimbang. Kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa lakukan. Ya. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, ya, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengusulkan opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait APBN 2026. Erlangga memaparkan berbagai skenario yang telah disimulasikan yang mengarah bahwa defisit APBN bisa tembus batas maksimal dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3% dari PDB. Erlangga bilang skenario yang diambil menghitung risiko konflik Timur Tengah jika berlangsung selama 6 hingga 10 bulan dengan harga rata-rata minyak mentah dunia naik menjadi 97 hingga 115 dolar Amerika Serikat per barel. Nah, kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130, sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian kita di bulan Januari Februari itu angkanya 64,41 dolar dan 68,79. Ini realisasi, Pak. Jadi realisasi di bawah APBN yang 70. Nah, kalau kita buat skenario yang tadi 6 bulan itu kita rata-rata menjadi 90 dolar per barrel, kemudian yang ini 5 bulan, yang 6 bulan 97 dan 10 bulan 115, Pak Presiden. Nah, kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita, Pak, yang sekarang ini skenario pertama ICP-nya di 86, kursnya di 17.000, Pak. APBN kita kursnya 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3. Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8%, maka defisitnya adalah 3,18%. Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya 97, kursnya 17.300, growth-nya di 5,2, surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah, defisitnya itu mencapai 3,53%. Nah, kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis, itu dengan harga 115, kurs rupiah kita 17.500, growth-nya 5.200, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06%. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan
memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Nah, selanjutnya dalam slide berikut, kita pernah melakukan Perpu, Pak Presiden. Itu pada saat COVID. Nah, ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam Perpu yang kita persiapkan. Mengenai timing, tentu keputusan politik Pak Presiden. Kemudian saudara, dari mana dasar hukum soal batas maksimal defisit APBN? Kita lihat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 yang berisi dalam hal anggaran diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dijelaskan lebih lanjut soal pasal 12 ini adalah defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Lalu seberapa besar asumsi defisit APBN tahun ini dibandingkan tahun lalu? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia asumsi defisit APBN dibandingkan dengan tahun lalu. Asumsi defisit APBN tahun 2026 adalah 2,68% terhadap PDB atau sebesar 689 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan target defisit APBN di tahun 2025, saudara, yakni 2,78% terhadap PDB atau sebesar 662 triliun rupiah. Kalau melihat asumsi ini masih terjaga di bawah batas 3%. Lalu bagaimana dengan realisasi defisit APBN di tahun-tahun sebelumnya? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, kalau tadi asumsi, kalau ini defisit APBN. Kita melihat sejarah, saudara. Defisit APBN Indonesia pernah melampaui 3%, yakni di tahun 2021 dan juga 2022. Di tahun 2021, saudara, ini defisit sebesar 5,70% dengan nilai 1.006,4 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 ini defisitnya sebesar 4,50% dengan angka 840,2 triliun rupiah. Namun hal ini yang perlu digarisbawahi dengan catatan karena tahun-tahun tersebut masih dalam kondisi kedaruratan pandemi COVID-19. Jadi masih bisa dimaklumi. Setelah pandemi berakhir, defisit APBN kembali didisiplinkan di bawah 3% sejak tahun 2023 ketika pandemi COVID-19 berakhir. Di tahun 2023 kita lihat defisit APBN sebesar 2,27% atau senilai 479,9 triliun rupiah. Di tahun 2024 sebesar 2,29% defisit APBN dengan angka 522,8 triliun rupiah. Dan di tahun 2025 ini masih terjaga sesuai undang-undang di bawah 3%, yaitu 2,92% dengan nilai ataupun angka 695,1 triliun rupiah. Sehingga pertanyaannya, saudara, apabila ada opsi melebarkan defisit APBN di atas 3% pada tahun ini, seberapa mendesak dan apakah kedaruratannya sama seperti masa pandemi? Sekali lagi, saudara, Presiden Prabowo bilang bahwa pemerintah hanya akan mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB hanya dalam situasi krisis atau darurat. Presiden optimistis APBN tetap terkendali pada batas 3% melalui penghematan belanja serta penutupan celah kebocoran anggaran. Bagaimana caranya? Kompas Bisnis akan membahasnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, hanya dalam kondisi darurat dan juga krisis, Presiden Prabowo Subianto bilang akan mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3% dari PDB. Presiden tetap optimistis APBN tetap terkendali pada batas 3% melalui penghematan belanja serta penutupan celah kebocoran anggaran. Strategi apa saja yang bisa ditempuh? Kita tanya Yusuf Randy Manilat, Strategic Research Manager Core. Mas Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Yusuf, ini kan kemarin Presiden bilang menaikkan defisit APBN di atas 3% hanya dalam kondisi krisis dan darurat, itu yang digarisbawahi. Apa saja risikonya bila pelebaran defisit APBN dilakukan, Mas? Ya, saya kira memang cukup tepat ketika pemerintah ataupun Pak Presiden menyampaikan bahwa respon pemerintah untuk
menaikkan defisit anggaran itu adalah respon yang kesekian gitu ya, bukanlah respon pertama. Karena kalau kita perhatikan ada beberapa alasan kenapa respon untuk tidak menaikkan batas defisit anggaran itu menjadi tepat. Yang pertama, kalau kita ingat ya beberapa minggu yang lalu eh, pemerintah menerima semacam peringatan ya dari lembaga pemeringkatan rating terkait Mhm. peningkatan defisit anggaran yang terjadi saat ini. Ketika itu memang situasinya belum ada konflik geopolitik, situasinya masih tenang, tetapi setidaknya pesan yang disampaikan oleh lembaga rating adanya risiko yang bisa muncul ketika pemerintah mengeksekusi kondisi anggaran sekarang, yaitu risiko pelebaran defisit anggaran. Jadi ketika lembaga rating meningkatkan outlook-nya atau mengubah outlook-nya, kita lihat ada persepsi yang berubah dari investor yang kemudian itu terlihat dari capital outflow ya yang terjadi pada kondisi tersebut. Jadi ketika misalnya pemerintah mengambil opsi untuk tidak melebarkan defisit anggaran, saya kira itu tepat karena ketika kondisinya berkebalikan, artinya pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit anggaran, ini akan semakin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh lembaga rating bahwa Hmm. terjadi pelebaran defisit dan akhirnya itu akan menciptakan kepanikan pasar dan pada akhirnya ini akan menciptakan capital outflow dan menekan nilai Hmm. tukar rupiah kita yang ujung-ujungnya sebenarnya juga akan memberikan dampak terhadap anggaran kita. Itu alasan Oke. pertama. Kemudian yang Hmm. kedua, sebenarnya pemerintah punya cara lain untuk tidak melebarkan defisit anggaran di atas 3% rasionya dengan cara melakukan penghematan, melakukan refocusing dan realokasi anggaran kembali gitu. Oke. Ada beberapa pos anggaran yang saya kira cukup strategis, terutama program-program flagship itu bisa dieksekusi kemudian agar tidak menyebabkan kenaikan batasan defisit melalui peningkatan belanja yang sangat besar. Jadi alasan itu sebenarnya yang menjadi dasar kami menjadi tepat kenapa pemerintah harus tetap mempertahankan batasan defisit anggaran karena ada disiplin fiskal yang harus dijaga, ada cara-cara lain yang sebenarnya juga bisa ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan anggaran tidak hanya pada saat ini tetapi juga kita bicara bagaimana nanti ya dalam jangka menengah hingga panjang dampak dari krisis saat ini ke APBN kita. Oke, oke. Kalau kita juga dengarkan tadi dari Presiden Prabowo bahwa memang pelebaran defisit ini opsi yang kesekian begitu. Yang dikedepankan adalah penghematan dan juga efisiensi. Seperti Anda sebutkan tadi, bahwa penghematan yang disebutkan tidak dirinci secara detail. Rekomendasi dari KOR sebetulnya penghematan seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Ya, kalau kami melihatnya misalnya program flagship seperti MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih yang tahun ini itu memakan anggaran sekitar 400 triliun, itu sangat memungkinkan untuk realokasi ataupun direfocusing kembali. Mhm, mhm. Dengan asumsi katakanlah misalnya harga minyak sekitar 80 hingga 90 US dollar per barel, kemudian nilai tukarnya itu sekitar 16.800, pemerintah itu butuh tambahan subsidi sekitar 200 triliun atau sampai 300 triliun. Kebutuhan penambahan anggaran subsidi itu bisa diambil tadi dari melakukan refocusing program-program flagship MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Dan saya kira momentumnya juga cukup tepat mengingat saat ini kan kita masih berada di tahun awal anggaran sehingga eksekusi dari anggaran program-program tersebut juga belum sepenuhnya berjalan gitu ya. Sehingga nantinya pemerintah bisa mengambil alokasi dari sana. Nah, selain dari program-program flagship, kami kira juga pemerintah bisa mengambil opsi untuk melakukan penghematan dari sisi gaji ataupun tunjangan pejabat-pejabat tinggi negara. Oke. Kalau kita lihat memang alokasi ini tidak sebesar dengan refocusing program-program flagship, tapi setidaknya ini memberikan opsi agar pemerintah bisa menjaga ya batasan defisit. Dan yang terakhir juga sebenarnya juga ditempuh ya negara lain, langkah penghematan bisa dilakukan dengan cara membatasi perjalanan terutama untuk aktivitas pemerintahan. Opsi ini saya kira banyak ditempuh di beberapa negara lain untuk merespon kondisi krisis saat ini. Jadi saya kira kombinasi dari beberapa pilihan yang tadi kita diskusikan bisa ditempuh untuk setidaknya menjaga batasan defisit anggaran kita tidak melebihi angka 3%, Mas Ian.
Oke, salah satu cara yang ditempuh sejumlah negara seperti yang Anda sebutkan tadi adalah dengan menghemat BBM dengan salah satunya juga menginstruksikan WFH bagi pekerja. Akan seberapa efisien jika ini dilakukan, Mas? Ya, tentu kalau WFH itu memang akan memberikan dampak tergantung dari seberapa besar ya cakupan WFH yang akan diberikan oleh pemerintah. Apakah WFH ini hanya dianjurkan ke pegawai pemerintahan saja atau dianjurkan ke pegawai swasta juga. Kalau menurut kami, kalau misalnya imbauannya itu hanya terbatas kepada pegawai pemerintahan, memang ini akan cukup minimal dampaknya, karena kan proporsi dari pegawai pemerintahan terhadap total pekerja itu juga relatif tidak begitu besar gitu ya, sehingga cakupannya itu memang harus dilebarkan untuk imbauannya ke pegawai swasta juga. Oke. Namun kalau menurut kami imbauan WFH untuk pegawai swasta juga bisa dipilah-pilah lagi ya, artinya tidak dipukul rata ke semua daerah. Misalnya kita menjalankan kebijakan tersebut kepada daerah yang punya proporsi kendaraan cukup banyak misalnya, seperti misalnya DKI Jakarta ya. Dan di saat yang bersamaan kan sebenarnya DKI Jakarta ini bisa menjalankan kebijakan untuk penghematan BBM, mengingat secara infrastruktur transportasi publiknya juga cukup relatif sudah baik gitu, artinya bisa digunakan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Hal yang berbeda mungkin akan terjadi kalau misalnya kita menjalankan atau pemerintah menjalankan kebijakan penghematan penggunaan BBM di daerah yang transportasi publiknya belum terbangun. Jadi ya itu bisa dilakukan, tetapi memang harus ada semacam penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pemerintah tergantung dari kondisi di masing-masing daerah, agar Oke. kombinasi itu tidak kemudian kembali menekan masyarakat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Oke, intinya jangan kembali menekan masyarakat kecil begitu ya. Yang turut menjadi sorotan ini Mas Yusuf adalah pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang bilang kalau defisit APBN sulit ditahan di 3% dan merekomendasikan Presiden untuk menyiapkan Perpu. Menurut Anda apakah justru memang kondisinya sedarurat itu untuk menerbitkan Perpu? Ya, kalau misalnya kita landasi definisi dari krisis yang biasanya mendorong pemerintah untuk melakukan Perpu berdasarkan kondisi di COVID, saya kira memang saat ini belum separah itu gitu ya. Meskipun memang kondisinya relatif tidak terlalu baik, terutama untuk kondisi anggaran kita. Dan kalau kita lihat saat ini kan sebenarnya kondisi dari di luar ya faktor risiko geopolitik itu tidak terlalu memberikan dampak. Maksud saya ketika COVID memang ada pembatasan aktivitas yang sangat ekstrim, sehingga ini kemudian memberikan efek terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan akhirnya mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi ke level negatif bahkan ketika itu. Tetapi saat ini kan kondisi ekonomi kita masih relatif berjalan gitu ya. Indikator-indikator utama ekonomi kita terutama di 2 bulan pertama tahun ini juga sebenarnya masih relatif baik. Keyakinan konsumen kita masih berada di atas level confidence, kemudian PMI manufaktur kita juga masih berada di level yang baik. Artinya aktivitas ekonomi kita sebenarnya masih jalan. Hanya memang Perpu ini saya kira yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri menyasar kepada upaya untuk merespon krisis ataupun dampak geopolitik. Nah, hanya yang tidak terlalu banyak dielaborasi oleh Pak Menteri Airlangga masalah opsi-opsi lain yang sebenarnya bisa ditempuh juga oleh pemerintah seperti yang kita diskusikan sebelumnya gitu ya. Misalnya tadi ada penghematan belanja pos tertentu, kemudian juga yang tidak kalah penting sebenarnya pemerintah juga tidak hanya melihat dari sisi belanja, kan opsi dari sisi pajaknya juga sebenarnya bisa diutak-atik. Misalnya pemerintah mengubah untuk sementara waktu tarif pajak PPh 21 untuk kelompok katakanlah pendapatan di atas 500 juta misalnya ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai solusi jangka pendek agar tadi pemerintah juga masih bisa mengambil pundi penerimaan agar defisitnya itu tidak terlalu besar mengingat kebutuhan belanjanya yang banyak. Jadi opsi-opsi dari sisi belanja, kemudian dari sisi penerimaan juga sebenarnya masih bisa diutak-atik oleh pemerintah agar bisa
sekali lagi menjaga disiplin fiskal kita ya, tidak melebihi angka rasio di atas 3%, Mas Ian. Oke, banyak sekali opsi-opsi yang bisa diotak-atik begitu ya, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Namun kalau kita kembali ke pernyataan pada saat ratas kemarin, ada juga dari Menteri Keuangan yang selalu bilang begitu kalau ekonomi kita kuat dan juga baik-baik saja, jauh dari kata krisis. Apakah Anda melihat ada kontradiktif dari klaim soal data ekonomi dengan skenario fiskal yang diungkap oleh Menko Perekonomian? Sederhananya, jika ekonomi kita kuat, mengapa harus ada opsi skenario pelebaran defisit APBN begitu? Ya, tentu itu yang tadi kita diskusikan adalah ketika data-data terutama di awal bulan ya yang cukup baik, harusnya itu bisa menjadi semacam modal awal untuk menjaga kesehatan anggaran kita tanpa melanggar disiplin fiskal yang selama ini sudah dijalankan ya. Dan yang juga sebenarnya kita perlu terus dorong adalah pembatasan ataupun penghematan belanja pemerintah pada fokus yang sebenarnya masih bisa dihemat ya, artinya masih bisa dijalankan. Jangan dilupakan juga bahwa di kuartal pertama ini kita juga punya modal momentum ya, faktor momentum hari besar keagamaan, Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita ketika dia bisa terdorong itu sebenarnya bisa memberikan efek pengganda ke aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya aspek ke penerimaan negara kita. Biasanya ketika penerimaan negara kita tumbuh, pertumbuhan ekonomi kita juga berada pada kondisi yang cukup bagus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan bahwa kondisi awal atau ekonomi kita sedang cukup baik, sebenarnya itu harusnya konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kemenko ya, Pak Erlangga, bahwa karena kondisinya membaik maka seharusnya pilihan untuk merespon krisis kebijakan saat ini bukan pilihan pertama yang bukan pada tadi kenaikan batas defisit anggaran, tetapi memanfaatkan faktor-faktor yang bisa mendukung agar pemerintah bisa tetap menjaga disiplin fiskal kita. Seperti itu, Mas Ian. Oke, Mas Yusuf, tadi kita sempat membahas juga soal penerimaan negara. Kalau kita bisa elaborasi lagi, apalagi sih yang bisa digenjot dari penerimaan negara? Upaya apa yang harus dilakukan untuk menutup kebocoran penerimaan? Ya, tentu kalau kita bicara solusi jangka pendek, salah satu cara yang paling mudah adalah melakukan penyesuaian tarif. Baik itu tarif untuk karyawan perusahaan, terutama karyawan yang pendapatannya cukup besar ya. Dengan penyesuaian tarif tersebut, harapannya pemerintah bisa menarik jumlah pajak yang sedikit lebih banyak ya, setidaknya untuk menutupi kebutuhan atau mengakomodasi kebutuhan belanja yang berpotensi mengalami kenaikan. Di saat yang bersamaan, batasan ataupun pungutan tarif juga bisa diberlakukan pada lapangan usaha yang kondisinya masih relatif baik. Sekali lagi saya perlu tegaskan, ini dilakukan pada lapangan usaha yang kondisinya masih relatif baik. Plus kita juga bisa menjalankan atau melakukan penyesuaian pada pungutan ekspor komoditas yang mengalami kenaikan harga saat ini. Bagaimanapun juga kalau kita lihat kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini itu juga memberikan aspek ataupun efek positif ke kenaikan harga komoditas lain. Misalnya kalau kita lihat kenaikan harga batu bara itu juga terjadi di awal tahun seiring dengan kenaikan harga minyak dan beberapa harga komoditas lain. Jadi saya kira pemerintah sudah punya kerangka regulasinya di mana ketika harga komoditas mengalami peningkatan pada titik tertentu, itu pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga. Jadi dengan penyesuaian harga itu nantinya pemerintah juga bisa menerima pundi yang bisa digunakan untuk tadi ya mengkompensasi kebutuhan penambahan belanja. Di saat yang bersamaan saya kira upaya untuk melakukan pemeriksaan ya, intensifikasi dari wajib pajak juga perlu ditinjau kembali. Baik. Apakah kemudian wajib pajak itu melaporkan pajaknya dengan baik dan benar, seperti itu. Baik, beberapa hal yang bisa ditekankan di sini terkait juga dengan penerimaan, termasuk di antaranya adalah penyesuaian tarif di sektor pajak, juga ada pungutan ekspor komoditas. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Yusuf Randy Manilet, Strategic Research Manager Core, atas waktunya di Kompas Bisnis. Sehat selalu.
Terima kasih.